Lupa juga. Di antara setuju nggak setuju. Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perbedaan alami yang dikenal dengan istilah perbedaan jenis kelamin ini sebenarnya hanyalah perbedaan biologis yang dibawa sejak lahir antara perempuan dan laki-laki. Seandainya saja perbedaan itu tidak menyebabkan ketidakadilan, pertentangan, penekanan, bahkan penindasan, mungkin tidaklah terjadi sebuah masalah. Namun pada kenyataannya, perbedaan itu menyebabkan salah satu pihak merasa dianggap lebih tinggi derajatnya dari pihak lain. Hal inilah yang memunculkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender, telah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Melalui wawancara singkat di video ini, kita dapat lebih mengetahui bagaimana sih sebenarnya pandangan sebagian kecil masyarakat Indonesia terhadap kesetaraan gender. Setuju banget. Selama perempuan itu punya kemampuan atau punya kompetensi dan capable itu jadi sebagai pemimpin, menurut gue itu nggak masalah sih, fine-fine aja. Nggak setuju. Karena nangis itu kan sifat manusiawi banget ya. Jadi kalau misalnya nangis, laki-laki, perempuan, yang namanya manusia pasti punya perasaan dan perasaan itu bisa tersentuh. Jadi kalau laki-laki nggak boleh nangis, nggak setuju. Di 25 Tergantung dari individu masing-masing sih. Seseorang harus menikah itu tergantung orang itu sendiri. Orang itu sendiri yang menentukan kapan dia siap menikah. Karena menikah itu tuh bukan target menurut gue sih. Jadi kalau misalnya lo siapnya di umur 30-an, ya why not gitu loh. Selama dia udah siap dan dia merasa mental dan yang lainnya udah siap, ya udah nikah. Gue setuju sih. kalau gaun itu khusus perempuan yang namanya gaun. Kalau boneka menurut Ari cowok juga bisa untuk koleksi, untuk pajangan. Kembali lagi ke individunya masing-masing sih. Jadi kalau misalnya dia passionnya untuk bekerja, selama dia mampu untuk menjadi ibu dan wanita karir dalam bekerja, ya nggak ada masalahnya lagi. Mungkin ketika dia baru punya anak atau baru melahirkan, menurut saya lebih baik dia istirahat dulu. Kalau yang perempuan tomboy itu di masyarakat dipandangnya udah biasa gitu. Cuman kalau yang cowok kelakuannya feminim kayak gitu belum diterima di masyarakat. Nah itu salah satu stereotip yang menurut gue konyol juga sih. Karena perempuan yang dianggap keren karena berperilaku tomboy gitu, karena mungkin dia ya bergaulnya sama yang laki-laki kayak gitu. Dan menurut gue juga laki-laki tuh yang lebih memberikan pengaruh tentang stereotip seperti ini gitu loh dibanding perempuan. Yang membangun stereotip itu sendiri yaitu laki-laki itu, di lingkungan itu juga, di circle itu juga. Jadi yang bikin toksis itu menurut gue ya si laki-lakinya. Seharusnya ini yang harus diedukasi lagi sih ya untuk anak-anak muda juga, karena hal kayak gini otomatis bakalan ngerusak personality orang juga, bikin orang juga nggak nyaman. Dan ini termasuk pembulian juga menurut gue, karena bully itu bukan secara fisik doang, tapi secara lisan juga itu termasuk bully sih. Menurut gue itu, gue kontra banget sama catcalling itu. Karena catcalling salah satu pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Dipanggil-panggil kayak gitu kan nggak enak pastinya. Menurut Ari sih nggak wajar ya, kita sebagai cewek kalau misalkan di catcalling itu kan pasti risih, nggak nyaman. Yang penting dalam kalau misal udah berumah tangga itu kan artinya berbagi peran. Jadi kalau misalnya memang berbagi perannya seperti itu, ya nggak apa-apa. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu kan basic skill ya, dan semua orang juga harus punya skill itu dan harus bisa. Kesetaraan gender itu ketika perempuan dan laki itu memiliki kesempatan yang sama, tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki. Ketika wanita maupun laki-laki diberikan kesempatan yang sama dalam suatu hal. Semua orang itu harus dilakukan sama, tidak dilihat dari gendernya. Kita diciptain tuh sama Tuhan, perempuan dan laki-laki, dan itu punya tanggung jawab dan peran masing-masing gitu. Jadi kita meskipun cewek dan cowok itu sama-sama punya hak untuk menjalani hidup dengan yang sewajarnya gitu sama.
gender equality, kalau menurut saya laki-laki sama perempuan itu memang berbeda, mungkin secara fisik berbeda. Cuma kalau misalnya dari hak, kewajiban sama ya, jadi gak bisa dibedakan. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan juga hak untuk mendapatkan peluang yang sama, juga dilihat dari gendernya, dan juga hak untuk mendapatkan kebijakan atau toleransi yang sama. Berdasarkan hasil wawancara, responden telah mengetahui apa maksud dari ketidaksetaraan gender. Namun, implementasi pada kehidupan nyata masih kurang. Beberapa dari mereka menganggap hal ini adalah sebuah kodrat alamiah. Yang sebenarnya, hal inilah yang akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Penyelesaian persoalan mengenai kesetaraan gender akan lebih efektif apabila diadakan sosialisasi, pelatihan, maupun bentuk kegiatan lainnya di kalangan masyarakat yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai bidang, seperti memfasilitasi program pemberdayaan khususnya untuk perempuan. Juga mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua tingkat. Terima kasih telah menonton video ini.